Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri, tak lupa juga dengan para peserta KPM yang ada di sini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Chelsea dan ini teman saya. Nama saya Sabella Puspita Putri. Kami dari PMR Mula Kecamatan Bangorejo. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kepalang merah. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Tokoh utama dari gerakan ini adalah Henry Dunant yang berwarganegaraan Swiss yang berprofesi sebagai pengusaha dan lahir pada tanggal 8 Mei 1828. Dan tanggal tersebut digunakan sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Awal dari gerakan ini adalah pada saat perjalanan Henry Dunant untuk menyusul seorang kaisar, yaitu Napoleon III, untuk urusan bisnis pada bulan Juni 1859. Ia tiba di bagian utara Italia, tepatnya di desa Solferino. Ia melihat kejadian perang antara negara apa dan negara apa. Ayo, siapa yang tahu? Itali dan Prancis dan Asia. Antara negara Prancis dan Austria yang mengakibatkan kurang lebih 40 di tahun Italia Utara. Nah, karena melihat kejadian tersebut, hatinya Henry Dunant tergerak untuk membantu para korban. Karena banyaknya korban, ia berinisiatif untuk membuat gereja menjadi rumah sakit darurat. Dari peristiwa tersebut tercetus sebuah slogan, yaitu slogan Siamo Tutti Fratelli, yang artinya kita semua bersaudara. Dari peristiwa tersebut juga, Henry Dunant menulis sebuah buku. Kira-kira judul buku itu apa ya teman-teman? A Memory of Solferino. Ya, betul sekali. A Memory of Solferino. Artinya kenangan di Solferino. Pada tahun 1862, Henry Dunant memiliki dua gagasan akhir pada bukunya. Yaitu satu, setiap negara harus memiliki organisasi kemanusiaan yang tugasnya untuk melindungi para korban dalam perang. Dua, setiap negara harus memiliki kesepakatan atau perjanjian untuk melindungi para relawan yang telah membantu para korban. Pada tahun 1863, terbentuklah Komite Internasional yang beranggotakan 1. Henry Dunant, 2. Dr. Louis Apia, 3. Henry Dufour. Yang keempat siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang keempat adalah Jenderal Theodor Menir. Yang kelima Gustav Menir. Lalu lahirlah ICRC atau International Committee Red Cross. Pada tahun 1864 terbentuklah Perhimpunan Nasional. Konvensi Jenewa yang pertama, yaitu mengenai perbaikan kondisi para prajurit yang terluka dalam perang. Ada 4 konvensi Jenewa yang masing-masing tujuannya adalah saling melindungi. 1. Prajurit yang terluka atau sakit di darat, prajurit yang terluka atau sakit di laut, tawanan perang, orang sipil dalam masa konflik bersenjata. Pada tahun 1919, terbentuklah International Federation Red Cross atau IFRC. Oke, sekarang kita akan membahas tentang lambang. Apa sih itu lambang? Ada yang tahu nggak? Enggak. Kalau teman-teman tidak ada yang tahu, akan dijelaskan oleh teman saya. Lambang adalah simbol atau tanda yang memiliki makna bagi orang-orang di suatu kelompok, organisasi, negara, atau apapun. Macam-macam lambang dalam gerakan kepalang merahan yaitu 1. Palang merah yang diakui sejak 1864 untuk menghargai Henry Dunant. 2. Bulan sabit merah yang diakui sejak tahun 1929. Simbol ini banyak digunakan di negara Islam. Yang ketiga ada kristal merah yang diakui sejak 2005. Fungsi lambang apa sih teman-teman, ada yang tahu nggak? Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi lambang itu dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Sebagai pelindungan. 2. Sebagai netralis. 3. Sebagai identitas atau tanda pengenal. PMI. Apa sih itu PMI? Ada yang tahu nggak? Palang Merah Indonesia. Ya, betul sekali. PMI adalah Palang Merah Indonesia. Saya juga akan menceritakan sejarahnya ya. Pada 1932, pada masa penjajahan Belanda, usulan pembentukan
Usulan pembentukan Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Indonesia telah diusulkan oleh Dr. S.S. Senduk dan Dr. Badr Johan dengan nama NERKAI. Apa sih itu NERKAI? Ada yang tahu nggak? Tidak. NERKAI adalah Netherlands Rode Police Afdeling Indi, namun sayangnya ditolak. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan yang bernama Dr. Guntaran Mertoatmojo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945, susunan kepanitiaan telah dibentuk dengan anggota 5 orang. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak 5 orang itu siapa saja? Tahu nggak? 5 orang tersebut adalah 1. Dr. Mohtar, 2. Dr. Badr Johan, 3. Dr. Johanna, 4. Dr. Marzuki, Pembina pendamping 5. Dr. Sitanala. ya. Pada tanggal 17 September 1945 terbentuklah PMI. Teman-teman ada yang tahu nggak siapa ketua umum PMI waktu itu? Mohon persiapan Salah. M. Soeharto. Muhammad betul sekali. Muhammad Hatta adalah pukul 2 ketua PMI ikuti waktu itu. kegiatan sarasehan di Kalian tahu nggak sih apa saja sih kegiatan PMI itu? yang Ada yang tahu nggak? Kegiatan PMI itu ada beberapa, yaitu 1. Penanggulangan bencana, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Pelayanan sosial, 4. Peningkatan fungsi komunikasi dan informasi, 5. Pengembangan organisasi, 6. Donor darah. Oke, kita sebagai PMR Mula harus tahu juga apa sih peran kita. Peran kita adalah sebagai peer leader, yaitu sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai contoh. Sebagai contoh ketika kita membantu teman yang sedang membutuhkan tanpa membeda-bedakannya. Oke, dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa diseminasi gerakan dan Palang Merah Indonesia bergerak di organisasi kemanusiaan yang tugasnya untuk meringankan para masyarakat yang sedang terkena musibah. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi Mas PMI. Yuk semuanya berdiri. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Palang Merah Indonesia, sumber kasih umat manusia, warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendarmakan bagi-bagi ampera, tunaikan tugas suci tujuan PMI di persada Bunda Pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, PMI menghantarkan jasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada duduk. Oke, makasih juga. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.